dihindari oleh orang beriman. Jangan sampai kalau orang bilang na'udzu billahi min dzalik, berlepas diri kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi. Inilah orang yang dimurkai oleh Allah. Buruk akhirnya. Tidak ragu lagi, pasti azab telah menantinya. Cuman ada kaidah Bapak Ibu. Kalau kita melihat seseorang berpulang ke rahmatullah ada tanda-tanda buruk, tidak boleh kita ungkapkan keburukannya. Doakan saja, karena mendoakan itu bonus buat kita. Sepanjang dia muslim, tetap doakan aja. Doakan aja. La tasubul amwat, jangan kau mencela si mayit. Ustaz, gimana ini tokoh ini yang meninggal ini? Dulu rekam jejaknya sangat mengerikan. Nggak usah sebut nama orangnya, akhlak buruknya aja jangan kita contoh gitu. Kadang-kadang ketika dia sedang mengalami sakratul maut terlihat itu. Susah dia mengucapkan kalimat tauhid. Nggak mau dibimbing dia. Ditalkinkan nggak mau. Meracau terus kalimatnya keluar. Lidahnya nggak bisa. Bagaimana kalau sudah begitu? Allahu a'lam. Nah, kadang-kadang nih terlihat waktu sakratul maut isyarat seperti itu, menolak ucapan syahadat, justru mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang haram. Sering terjadi itu. Itu salah satu di antara tandanya dia orang yang su'ul khotimah. Siapakah mereka? Satu, memiliki akidah yang rusak. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Dan ayatnya sudah jelas terang benderang itu. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Hati-hati itu. Udah otomatis siapa dia? Orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi kalau akidahnya rusak, akidahnya lepas, bahaya, puncak itu. Udah otomatis su'ul khotimah. Dan kalau nggak sempat bertaubat di akhirnya tadi itu, nggak ada ampunan buat dia itu. Nggak ada ampunan. Cuman kan kita tidak tahu apakah bulan ini mati dalam keadaan syirik, musyrik, dia Allahu a'lam. Kita nggak boleh mereka-reka. Hakul muslim tetap kita tunaikan, kita tetap menyolatkannya, mendoakannya. Karena doa kembali untuk pelakunya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Satu, sebab karena dia memiliki akidah yang rusak. KTP-nya Islam Ustaz, tapi amalannya dalam tanda kutip aliran titik-titik gitu. Ya, kalau dia sudah paham tapi dia menyelisihi, bahaya itu. Kemudian yang berikutnya, sebab-sebab su'ul khotimahnya itu adalah melenceng dari sunnah. Hati-hati loh ya. Kalau nggak ada tuntunannya, nggak paham, jangan segera kita melakukan sesuatu. Tanya pada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya. Sebab kita khawatir yang kita perbuat itu tidak ada tuntunannya. Ilmu luas Ustaz. Kita sebagai orang awam sudah tanya pada guru kita, tapi ada perbedaan pendapat. Itu ada hujahnya. Yang repot tuh cari-cari dalil untuk pembenaran. Hati-hati. Ini saking semangatnya kan. Hati-hati loh. Ibadah itu harus tauqifiyah. Maka wajibnya kita thalabul ilmi agar ibadah kita itu tertata. Quran surat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu
yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya. Satu lagi deh, biar kita jangan salah, supaya kita jangan sekedar ngekor ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Sebab nenek moyangku seorang mainnya cuma di laut. Gimana kita bisa ngambil ilmu ya kan? Semangat juangnya mau boleh, perjuangannya indah, tapi ilmu nanti dulu, tanya pada ahlinya. Nah gitu ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran surat 16:43. Apa itu? Khawatir lagi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang taklid buta, melenceng dari sunnah, itu bahaya. Kenapa demikian? Karena kita ingin ikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Padahal salah satu jalan kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah menjadi pencinta sunnah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan diri kepada dengan amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Sunnah Nabi banyak sekali itu. Jadi jangan cari-cari dalil yang meragukan, tinggalkan keraguan supaya nggak salah. Ustaz, gimana kalau ada beda pendapat? Ambil yang kita yakini. Gitu ya. Tentu ada dalilnya. Jadi kalau beda pendapat jangan kita emosi. Hargai saja pendapat orang, ya, agar kita tetap kuat ukhuwah. Barangkali dia belum baca kitabnya, gitu ya, kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, ini dia sebab-sebab su'ul khatimah. Di antara sebab-sebabnya itu di nomor yang ketiga, melakukan dosa besar terus menerus. Dosa kecil saja kalau ditumpuk jadi besar, apalagi dosa-dosa besar. Akhirnya maksiatnya itu udah nggak terbendung lagi. Al-kabair was-saghair udah tumpang tindih. Akhirnya jadi bukit dosa. Mendaki bukit dosa yang pasti terjerumus. Hati-hati loh. Jadi bermaksiat itu yang paling menakutkan. Ketika sedang dilakukan maksiat, nyawanya dicabut. Itu yang paling mengerikan. Banyak kasus terjadi itu. Sedang menganggap minuman, wassalam. Sedang titik-titik, apa itu titiknya? Andai aku tahu kau bakal begitu, pasti ku takkan mau tuh kau lamar dulu. Janji mau palsu di bawah pohon jambu, ternyata kau selingkuh dengan kawanku. Sedang selingkuh meninggal, ya kan? Boncengan. Ya kan? Tabrak. Ada nggak kasusnya? Masuk kamar hotel, Masya Allah, istri orang pula. Berapa kejadian seperti itu? Su'ul khotimah, ngeri itu. Berlipat-lipat dosanya. Dosa pada Allah, dosa pada makhluk atau kepada suaminya atau kepada istrinya. Wah, ngeri sekali. Takut. Nah, dosa besar ditumpuk-tumpuk, meninggal ketika sedang bermaksiat, nggak sempat taubat. Ya Allah karim, dosa besar itu banyak sekali. Kalau dilakukan dampaknya mengerikan. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja ditumpuk-tumpuk, menakutkan. Jadi besar gitu, apalagi dosa besar. Kemudian yang keempat, ini dia melecehkan agama dan ahli agama. Hari ini ada nggak? Oh, Masya Allah. Melecehkan agama, kemudian menzulimi ahli agama. Mengkriminalisasi ulama, dai, orang-orang saleh. Kalau kita tidak ikram kepada ulama sebagai pewaris Nabi, siapa lagi? Enggak, kepada siapa kita bertanya?
Nah ini hari ini fitnahnya luar biasa. Contohnya liberal gitu kan, ya. Semua agama sama, melecehkan agama itu. Padahal ayatnya tahu kan, inna dina indallahil Islam. Sebenarnya kan lakum dinukum waliyadin, jangan berkolaborasi, nggak ada. Doa kolaborasi itu nggak ada, Tuhannya beda. Nah, yang terjadi itu melecehkan agama itu. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jelas mutlak. Hati-hati. Kita tidak sedang menghakimi, tapi kita bawa dalil mendoakan saja. Kita dilarang kalau orang itu sudah meninggal dunia dalam keadaan dirinya kafir. Nggak boleh. Kalau dia masih hidup boleh didoakan, baik buat kita, baik buat dia. Semoga dia dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, no way. Tolak 113 surat 9. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, karena kita berteman, bertetangga, dia sudah wassalam gitu ya, haram kita mendoakannya. Surat 9 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jelas ya Bu ya? Surat 9 113. Hati-hati ya, karena pertemanan salah sikap nggak boleh. Ini dalilnya, tetangga kita berpulang ke Ramatullah, boleh nggak bilang innalillahi? Boleh, karena innalillahi itu lafaz itu Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak boleh itu mendoakannya. Makanya lafaznya harus benar tuh. Turut berduka cita atas sobatnya bulan bin bulan. Semoga yang ditinggalkan dapat hidayah. Itu yang ditinggalkan masih hidup kan, dapat hidayah, diberikan kesabaran. Yang meninggal semoga mendapat tempat di sisinya. Di sisi siapa? Nggak nyambung ini dia dari. Jadi ungkapan duka citanya turut berduka cita saja atas sobat bulan bin bulan. Semoganya untuk keluarga yang ditinggalkan itu. Kita ngirim makanan ke rumah dia nggak masalah. Doa yang nggak boleh. Berikan kesalehan sosial lewat uluran tangan, tapi tidak lewat doa. Makanya amalan lidah itu, amalan lisan itu mahal sekali. Sampai husnul khotimah aja lewat lisan. La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir ya, sebab-sebab husnul khotimah, salah memilih teman bergaul. Memilih teman bergaul yang buruk, dampaknya su'ul khotimah. Begitu dahsyatnya sampai diabadikan di Al-Quran. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 28. Hati-hati. Sohibmu surgamu. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Semoga kita termasuk sahabatku surgaku. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku surgaku, sohibku surgaku, kronimu nerakamu. Hati-hati ya. Sahabat itu kawan dekat, sama-sama jalan ke surga. Tapi kalau bisa menjerumuskan, hati-hati. Khawatir nanti tidak bisa menolak, sedang bersama dia terjerumus. Berapa banyak salah gaul akibatnya penderitaan. Betul nggak? Di mana kita temukan orang-orang yang soleh? Alhamdulillah, majelis ilmu ya. Itu. Jadi sahabatmu itu surgamu. Tapi hati-hati, temanmu bisa jadi nerakamu. Itu di ayatnya.